Albert? Dedince? Hadir semua? Hadir. Ketemu dengan Pak Guru lagi. Kalau ketemu dengan Pak Guru berarti belajar apa? IPA. Belajar IPA. Masih semangat belajar IPA? Masih. Ayo yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Kalor. Tentang? Kalor. Ya, tentang kalor. Ya, bagus ya. Bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu suatu jam? Ya, silakan. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, suhu akan turun. Ya, terima kasih, benar sekali, luar biasa. Menurut anak-anak apa yang dia rasakan? Panas. Panas. Menurut anak-anak kenapa kita dapat merasakan panas? Karena pancinya panas terasa di tangan. Karena pancinya panas terasa di tangan. Ada yang lain? Ayo, Melani. Karena ada perpindahan panas. Karena adanya perpindahan panas, ya sudah lebih bagus lagi. Supaya tangan kita tidak merasa panas untuk mengangkat, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang kita gunakan? Kain. Ada yang lain? Ya. Hah? Kertas. Ada lagi yang lain? Kayu bisa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kajian literatur dan praktikum dapat menyebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui praktikum dapat membandingkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, melalui kajian literatur dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Oke, teknik penilaian Pak Guru seperti biasa, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Dan terakhir tetap akan ada hadiah. Jadi tetap semangat. Oke, manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu nanti anak-anak mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor. Dan yang terakhir dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Oke, alur pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu nanti Pak Guru akan memberikan video. Nanti itu menyampaikan hasil. Maka kita membuat kesimpulan secara bersama-sama dan terakhir akan ada evaluasi. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada segi gelembung-gelembungnya. Di dekat api unggun, badan kita merasa hangat. Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Kita pegang ujungnya, apa yang kita rasakan? Panas. Panas. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa bisa panas? Ayo. Karena air panas terkena sendok. Oke, ada yang lain? Melani. Karena ada perpindahan panas. Kenapa kira-kira air bisa mendidih? Karena dipanasi. Ya, ada lagi? Ya. Karena ada perpindahan panas. Very good. Bagus. Semua ini terjadi karena adanya apa? Perpindahan Bukan masalah menurut anak-anak yang sudah selesai dibuat. Ayo, angkat tangan. Ya, silakan anak. Bagaimana terjadi perpindahan panas dari air ke sendok? Bagaimana terjadi perpindahan
Dari air ke sendok. Berarti gambar pertama ya. Mantap. Ada yang lain? Coba. Ini dulu. Kuat suara. Kenapa pada saat air mendidih ada gelembung? Ada lagi? Ya. Bagaimana terjadi perpindahan panas? Baik, dari keempat permasalahan yang anak-anak sudah sampaikan, Pak Guru tawarkan permasalahan ini. Bagaimana terjadinya perpindahan panas dari satu benda ke benda lain? Aku akan bagi dalam kelompok. Jadi kelompok satu. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ada lilin toh? Ya. Ada gelas? Ada. Ada sendok? Oke, berarti peralatannya sudah lengkap semua. Percobaan pertama berarti bagaimana sendok logam, bagaimana menteganya? Kacang hijaunya bagaimana jatuh. Sendok plastik tidak ada perubahan. Kacang hijaunya tetap toh. Ya baik. Sekarang masuk ke kegiatan kedua. Oke baik, perhatikan semua. Bagaimana kacang hijaunya? Sudah mulai naik? Ya. Bagaimana kacang hijaunya? Naik ke mana? Ke atas. Baru ada yang dari atas turun ke mana? Ke bawah. Ya. Semakin jauh apa yang kalian rasakan? Jangan sampai terbakar. Sudah? Bisa? Kalau semakin dekat, semakin apa? Kalau semakin jauh, akan berkurang. Lengkapi pertanyaan yang ada pada LKPD. Jauh di sini supaya kelihatan. Dekat dengan. Ayo Kami baca. dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatanmu antara sendok logam dan sendok plastik, mana yang dapat mengantarkan? Berdasarkan hasil pengamatanmu, kacang hijau yang jatuh terlebih dahulu pada sendok Kuat suara. logam. Yang lain perhatikan ya. Berdasarkan hasil pengamatanmu, bagaimana kacang hijau pada sendok plastik tidak jatuh? Berdasarkan kajian literaturmu dari buku dan bahan ajar, jelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Terjadi pada zat padat. Contohnya saat kita menyetrika baju, knalpot motor akan panas dan ujung sendok akan panas jika salah satu ujungnya dipanaskan. Berdasarkan hasil pengamatanmu antara sendok logam dan sendok plastik, mana yang dapat mengantarkan panas dengan baik? Jawabannya adalah sendok logam. Berdasarkan kajian literatur dari buku dan bahan ajar, jelaskan perbedaan isolator
dan konduktor. Isolator adalah pengantar panas yang buruk, contohnya kain, kayu, plastik, dan karet. Sedangkan konduktor adalah pengantar yang baik, contohnya besi, logam, tembaga, dan aluminium. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan masukan kami silakan. Ya, pertanyaan. Kuat suara. Kuat. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kelompok kami, mengapa mentega pada ujung sendok bisa mencair padahal tidak terjadi kontak secara langsung dengan sumber kalor? Karena salah satu ujungnya menerima energi panas dari air panas atau kopi, sehingga kalor berpindah melalui batang sendok dari ujung yang panas ke ujung yang dingin. Demikian presentasi kami selesai. Oke, kita berikan aplaus. Nah, luar biasa kelompok 1. Sekarang kelompok Permasalahan kita kan? Kopi. Kita lihat satu-satu. Perpindahan panas dari air panas berpindah ke ujung sendok. Artinya begini lihat. Tadi sebelum sendok dimasukkan ke dalam kopi, sendok itu bagaimana? Setelah dimasukkan ke dalam kopi akan panas. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Karena terjadi perpindahan dari ujung sendok yang terkena panas berpindah ke ujung sendok yang lain. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, air mendidih, ya. Perhatikan. Air bagian bawah akan terlebih dahulu panas. Ya, setelah panas menyebabkan berkurangnya massa jenis, sehingga air yang di bawah yang sudah panas akan naik ke permukaan. Air yang di atas akan turun ke bawah. Inilah yang biasa kita sebut dengan mendidih. Air yang mendidih. Peristiwa ini disebut dengan perpindahan secara konveksi. Bahan kalor ada berapa? 3. 1 apa? 2, 3, radiasi. Ada. Waktu habis. Sudah? Oke. Kita belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Bagaimana tadi pembelajarannya? Bagaimana Pak Guru menyampaikan materinya? Apakah anak-anak bisa mengerti atau tidak? Bisa. Yang terbaik hari ini adalah kelompok 1. Kita berikan aplaus. Pak Guru sudah siapkan hadiahnya, nanti dibagi ada ini, ya. Nanti akhir pembelajaran saya berikan baru dibagi ya, bisa? Ada hadiahnya. Perhatikan di bahan ajar yang sudah Bapak Guru bagi. Di situ ada soal. Ada apa? Soal. Ya, mohon dikerjakan di rumah. Selanjutnya, pertemuan berikutnya, anak-anak tolong membaca materi tentang pemuaian. Tentang apa? Pemuaian. Ya, supaya ketika pertemuan berikutnya anak-anak sudah memahaminya. Tadi siapa yang membuka doa? Ya, tutup lagi Detince dengan doa. Terima kasih ya Detince.